Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekhuna Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullah taala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai kepada beberapa contoh daripada tidak memahami kaidah tajwid, yaitu sampai kepada pembahasan tidak bisa membedakan antara istifham dan juga khobar, ya, antara an dengan al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan di halaman ke-62, tarkul ahkami bil kulliyah. Jadi di antara ya, contoh ataupun namuzaj hasil daripada tidak mengetahui ataupun tidak memahami ilmu tajwid adalah meninggalkannya. Artinya kalau misalnya orang nggak paham, dia bisa jadi dia bisa jadi akan meninggalkannya. Baik meninggalkannya itu tarkul ahkami bil kulliyah, artinya meninggalkan semuanya, meninggalkan semua hukum-hukum tajwidnya, ya. Nah, kemudian di sini tarkul ahkam bil kulliyah ini dia dibagi dua. Ada yang hukumnya itu wajibah, yang wajib tapi malah dia tinggalkan, ataupun ada yang dia itu hanya jaizah, boleh gitu ya. Nah, sawa'un kanat ahkaman wajibah, baik yang dia itu hukum-hukum yang wajib. Apa hukum-hukum yang wajib itu? Katarkil idgham. Nah, artinya dia tidak membaca dengan idgham. Ya, entah itu idgham bil gunnah, ya, idgham bila gunnah dan lain sebagainya. Kemudian wa'adamil qalb. Nah, wa'adamil qalbi dan juga tidak membaca dengan iklab. Misalnya mim ba'ni dibaca jadi min ba'ni. Seperti itu. Ambihum jadi anbihum jadi ambihum jadi anbihum. Misalnya. Wa'adamil ikhfa ataupun tidak membaca dengan ikhfa. Min qablikum nggak dibaca jadi min qablikum. Tapi dibacanya min qablikum misalnya. Wa talkil madil wajib. Wa il qalat il malaikati misalnya. Lil malaikah jadinya cuma dua harokat aja. Lil malaikah manja abil hasanah misalnya. Jadi dia nggak dibaca dengan empat ataupun lima harokat. Aumad di ba'daha wa qasara ba'daha fil mududi al wajibah. Ataupun tadi dia nggak konsisten. Dia nggak konsisten dalam memanjangkan mad wajibnya. Ya, misalnya yang di ayat pertama dia baca pakai 4 5 harokat, tapi di ayat-ayat selanjutnya dia malah baca pakai 2 harokat seperti itu. Nah, wasati alal mawadhi'il arba'ah. Nah, wasati alal mawadhi'il arba'ati alwajibati li hafsin an 'asimin idza nuyal wasli. Nah, idza nuya al-waslu. Jadi di sini beliau mengatakan di antara bentuk ya, tadi meninggalkan secara bil kuliah tadi ya, secara total gitu, itu adalah meninggalkan saktah yang ada pada pada 4 tempat di dalam riwayat Hafs, karena memang saktah ini menjadi ciri khas daripada riwayat Hafs dibandingkan riwayat-riwayat yang lain. Makanya Imam Syatibi rahimahullahu taala beliau mengatakan wasaktatu Hafsin duna qat'in latifatun ala alifit tanwini fi iwajan balad dan seterusnya. Jadi kalau Imam Syatibi menyebutkan nama rawi, nama imam ya, ataupun nama qari'nya secara jelas, itu kita bisa pahami bahwasanya hanya beliau saja yang membaca seperti itu dari semua imam qiraat. Misalnya wa ghalladha warshun fathala min lisaliha. Berarti yang mentakdirkan lam itu cuma warsh aja. Waraqqa warshun berarti yang menipiskan ra ketika berharakat dhammah
ataupun berharokat fathah itu hanya Imam Warsh aja, seperti itu. Jadi sakta itu hanya ada pada riwayat Imam Hafiz an Asim. Nah, kemudian Syekh Ahmad Samil beliau mengomentari guru-guru Al-Quran yang mengajarkan bab saktah ini, kata beliau. Jadi beberapa guru Al-Quran ataupun mungkin kebanyakan guru Al-Quran di Indonesia, mereka mengatakan bahwasanya saktah pada 4 tempat ini hukumnya wajib. Artinya kalau misalnya tidak tidak dilaksanakan, nah, maka nggak sah gitu seperti itu ya. Nah, tapi di sini kita harus bedakan antara tempat yang ada di surah Al-Kahfi dan juga yang ada di surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Di sini, di dua tempat ini, di Al-Kahfi dan juga Yasin, di sini dia boleh juga dibaca selain dengan sakta. Artinya makanya beliau mengatakan di sini sakta itu idza nu'iyal wasl. Kalau misalnya diniatkan untuk wasl. Karena sakta yang ada di surah Al-Kahfi dan juga di surah Yasin itu saktanya berada di akhir ayat, ya, di akhir ayat atau di akhir kata. Maka di sini ya, dia boleh dibaca dengan saktah ataupun dibaca tidak dengan saktah. Contohnya walam yaj'al lahu iwaja. Itu di akhir ayat. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya wakaf pada akhir ayat itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita mengajarkan untuk saktah yang dua tempat ini, kita katakan bahwasanya dia boleh dibaca dengan saktah dan boleh dibaca tanpa saktah. Dibaca saktah hanya ketika wasal, ya kan? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman. Ataupun di surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, kita boleh berhenti walam yaj'al lahu 'iwaja dan dia hukumnya menjadi mad iwad, ya. Mad iwad anit tanwin iwaja karena dia fathatain ya kan. Dia iya fathatain. Jadi berarti dengan alif iwaja gitu. Tapi kalau misalnya kita wasal iwaja kemudian qayyima berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Seperti itu. Kemudian sama juga di surah Yasin juga kalau kita perhatikan di mushaf beberapa mushaf di qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina di situ ada tanda waqaf yaitu qili ya. Artinya waqaf aula. Artinya di sini juga kita memang boleh berhenti lagi. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina berhenti ambil nafas hadza ma wa'ada rahman. Tapi kalau misalnya kita wasal pun, nah baru itu berlaku sakta. Ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman. Seperti itu. Adapun di surah Al-Qiyamah dan juga Al-Mutaffifin, di sini dia nggak bisa karena dia di tengah-tengah kata, tengah-tengah ayat. Nggak boleh kita berarti di waqilaman. Kemudian kita mulai dari rok, nggak bisa gitu ya. Ataupun kalabal. Kemudian kita mulai rona, nggak bisa. Jadi dia harus dibaca dengan sakta. Ya. Waqilaman roko. Gitu. Kalabal rona ala qulubihim. Seperti itu. Jadi di dua tempat ini ya di Al-Mutaffifin dan juga Al-Qiyamah dia nggak boleh diwakafkan. Beda dengan di Al-Kahfi dan juga di Yasin. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya tadi gitu ya. Artinya ini adalah beberapa contoh kalau misalnya kita tidak memahami kaidah tajwid. Artinya kita meninggalkannya secara total. Nggak setengah-setengah tapi total hilang hilang semua gitu. Dia nggak baca semua hukum-hukum tajwid yang ada. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya aukanat ahkaman jaizatan ataupun dia hukumnya itu hanya jaiz aja boleh, nggak wajib. Kata madil munfasil, meninggalkan madil munfasil. Artinya berarti dia tidak membaca dengan
4 atau 5 harokat. Dia cuma baca 2 harokat gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Misalnya. Nah, ya itu memang maksudnya itu pun juga kalau misalnya mad jaiz munfasil ini dia akan berhubungan nanti dengan torik gitu ya, dengan torik dengan turuk ya dengan turuk pada riwayat Imam Hafaz. Kalau kita baca pakai torik syatibiyah nggak boleh kita baca ya ayyuhalladzina amanu nggak boleh gitu ya. Qu anfusakum nggak boleh. Harus dibaca 4 ataupun 5 harokat. Qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu gitu. Nggak boleh dibaca 2 harokat. Nah, kemudian au maddihi ahyanan wa qasrihi ahyanan ataupun dia memanjangkannya kadang-kadang gitu ya. Ataupun membedakannya juga kadang-kadang. Kadang dibaca 4 5 harokat, kadang dibaca 2 harokat, nah, seperti itu. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di situ kita mencampur adukan torik. Mencampur adukan torik itu nggak boleh. Gitu ya. Kalau kita baca pakai torik syatibiyah, ya kita harus konsisten dari awal sampai akhir bacaan kita dengan torik syatibiyah. Gitu. Kalau kita baca pakai torik misbah misalnya, ya kita berarti konsisten dari awal sampai akhir bacaan dengan torik misbah ataupun toriknya Radul Hufal ataupun Kamil, ya Ar-Wajiz seperti itu. Jadi nggak boleh kita mencampur adukan torik. Kemudian selanjutnya apa tadi? Wa qasri ahyanan ukhra fi nafsi tilawatil wahidah, ya kan? Ya, artinya kadang pendek, kadang panjang, ya, fi ya, ahyanan ukhra ya. Kadang-kadang tadi seperti itu fi nafsi tilawatil wahidah dalam satu bacaan yang sama ya, dalam satu bacaan yang sama. Wa kadzalikal maddul arid lisukun ataupun memanjangkan mad arid lisukun. Jadi maksudnya dia nggak konsisten terhadap apa mad arid lisukun. Ya itu juga dia bukan bukan lahan jali gitu ya, bukan lahan jali. Tapi maksudnya ke lahan khafi. Makanya beliau mengatakan fadzalika lahnun adaiyun khafiyun. Maka dia lahan jali khafi. Lahan adai ya, yang khafi bukan jali gitu. Lianna 'alal qari'i at-taswiyatu bainal mududihi. Karena bagi seorang qari hendaknya dia menyamakan antara durasi madnya, entah itu mad adil sukun ya. Makanya Imam Ibnu Jazari mengatakan walaflu fi nawirihi kamitslihi gitu kan. Artinya konsisten terhadap hukum-hukum bacaan yang kita baca. Wadhabti ahkamihi dan juga menyempurnakan pengucapannya. Dan menyempurnakan hukum-hukumnya. Kemudian selanjutnya di antara bentuk ada apa? Adamu dirayah fi ilmi tajwid itu apa? Ada mudhabatil ahkami tajwidiyah. Tidak menyempurnakan hukum-hukum tajwid. Apa contohnya? Wadzalika kal ityani biha ala ghairi wajhi as-sahihi. Ya. Menyempurnakan atau memberikan, mengucapkan ala ghairi wajhiha, tidak sesuai dengan pengucapannya, dengan caranya, as-sahih yang benar. Apa? Kaibdalil ghunnatil idgham. Kaibdalil ghunnatil idgham an-naqisam maddan. Artinya dia menghilangkan ataupun mengganti gitu ya. Mengganti apa? Eh, Mengganti idgham naqis. Artinya ketika bertemu dengan waw ataupun ya gitu ya. Itu dengan mad. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak membaca dari khayshum. Dia tidak mengeluarkan gunanya dari khayshum. Mai, mai. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti ataupun tidak belajar, dia nggak tahu kalau itu salah. Gitu ya. Tapi kalau orang yang belajar, orang yang ngerti, pasti akan tahu bedanya yang keluar dari khayshum ataupun yang tidak keluar dari khayshum. Mai, mai dengan mai, mai. Ah, miu dengan miu. Ah, seperti itu. Caranya adalah dengan kita menekan hidung kita. Kalau misalnya dia apa namanya suaranya kedengaran kayak misalnya bindeng gitu ya, itu berarti artinya dia tidak khayshum gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak keluar tadi itu, maka berarti dia bukan dari khayshum, berarti salah gitu. Jadi bukan mai, tapi mai miu bukan, tapi miu miu kita pencet hidung kita gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya wahada syai'un dan itu sudah banyak sering terjadi ya.
Kesalahan seperti itu banyak terjadi. Fi ada in katsirin minal qurra'i wa tullabil ilm. Kesalahan ini banyak terjadi pada pembaca Al-Qur'an, para qurra ataupun para pembelajar Al-Qur'an gitu ya. Apa contohnya? Nah, tadi kan mai mai bukan tapi mai ya'mal mai ya'mal su'an yujza bih. Kemudian wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Jangan miu tapi miu. Kemudian wa hadza lahnun yajibu at-tanazzuhu anhu. Dan ini adalah kesalahan yang wajib kita hindari, yang wajib kita tinggalkan. Wa takhallus minhu, dan kita tadi kita tinggal sama juga gitu ya. Tanazzuh, takhallus sama juga artinya kita tinggalkan, kita buang gitu, seperti itu. Walil wusuli ila dzalik. Nah, bagaimana cara sampai ke sana gitu ya. Yajibu at-tamrinu alaihi awwalan bisaddil anf tadi kan. Nah, caranya caranya adalah apa? Caranya adalah dengan banyak latihan, tamrin tadi kan. Tamrinu alaihi, banyak latihan. Kemudian apa? Bisa anf, dengan cara menutup hidung kita. Jadi cara kita mengetahui gunahnya benar atau salah, kita pegang hidung kita. Kalau kita pegang hidung kita kemudian suaranya jadi kayak kayak apa sih, kayak bengek gitu ya. Jadi suaranya kayak ketutup, berarti itu benar dari hidung. Tapi kalau misalnya kita tekan hidung kita dan suaranya masih belum masih biasa gitu, itu artinya berarti ada yang salah dengan gunah kita, seperti itu. Dia apa? Bisa anfi, dengan menutup hidung. Wa dhabti hayatil fam, dan juga menyempurnakan mulut. Hatta yakunu masaru sauti nahwa kharaqal anfi al munjazib ilal fami la nahwa syafatain. Ini kan supaya apa? Supaya aliran udaranya itu ataupun aliran suaranya itu ya itu mengarah ke apa? Ke kharqil anf, artinya apa? Ke khayshum gitu ya. Ya, ke nahwa kharqil anfil munjazib ilal fam, artinya khayshum gitu. Bahasanya seperti itu. La nahwa syafatain, bukan ke syafatain, bukan kedua bibir. Wa ma'a dzalika yajibu musyafahah. Ya. Wa ma'a dzalik yajibu musyafahatu syaikhin mutqinin mujid. Maka wajib bagi kita apa? Untuk bermusyafahah, bertalaki, belajar dengan syekh yang mutkin, yang mujid, yang juga yang perfect bacaannya. Yuwaddihu tariqahu, dan dia akan menjelaskan caranya. Wa yubayyinu mahadhirahu, dan juga menjelaskan mahadirnya gitu ya, larang-larangannya, seperti itu. Menjelaskan larangannya. Kemudian wanut ghunnatil ikhfa'il haqiqi ma'a jami'il hurufi bi sautin wahidin. Nah, ini mungkin untuk orang-orang yang nggak paham juga gitu ya. Artinya mereka menyamakan semua suara ikhfa. Baik bertemu dengan ta, dengan kaf, dengan kof, dengan dal, dengan zal. Semua sama. Nah itu itu salah. Karena ikhfa itu hakikatnya adalah kita mempersiapkan ya, lidah kita ataupun lisan kita kepada makhraj huruf setelahnya. Kalau bertemu dengan fa, maka siap-siap ke fa. Bertemu dengan zal, siap-siap dengan ke zal, dan sebagainya. Seperti itu. Dan kemudian antara huruf pengucapan ataupun gunah huruf bertemu dengan huruf qaf dengan huruf kaf itu beda dengan ta gitu ya. Mangkana, angkana, mangkana, ming, bukan ma, mil, semua sama, jangan seperti itu. Tapi semua ada suaranya masing-masing. Artinya ketika bertemu dengan apa, ketika ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, ikhfa awsat, ya, ataupun ikhfa apa namanya, ikhfa a'la, ikhfa adna, ataupun ikhfa awsat, tadi itu sama gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya eh wa kaifiyatu wa kaifiyatun wahidah. Ya, dan juga cara yang sama, satu cara gitu. Itu salah. Fala yatimu ikhrajul ghunnati min indal harfi. Nah, jadi tidak sempurna ya mengucapkan gunnah min indal harfi, dari huruf tersebut, hatta takuna mutakayyifah ma'ahu. Nah, sampai dia itu suaranya itu benar-benar sama gitu ya. Suaranya itu benar-benar satu gitu dengannya.
wa munasabati lahu, sesuai, wa muahhadah binutqihi, dan juga tepat dalam mengucapkannya. Fal ghunnatu allati ba'daha ta laisat kallati ba'daha kaf. Gunnah yang setelahnya ta itu enggak sama dengan gunnah yang setelahnya kaf, gitu ya. Kemudian selanjutnya wa tauhidu sautiha, dan juga menyamakan antara suaranya tadi, ya, menyatukan suaranya ma'a jamil hurufi minal akhfa minal khafi. Nah, kalau misalnya kita menyamakan semua suara ikhfa, ya, sama artinya semua huruf itu, maka itu masuk kepada lahan yang akhfa. Jadi lahannya itu enggak, bukan khafi lagi, tapi akhfa. Semakin samar gitu ya, paling samar. Minal khafi, lebih samar dari khafi. Walladzi la yudriku illa al-muharriruna al-muhaqqiquna litilawah. Dan tidak mengetahui lahan seperti ini kecuali orang-orang yang muharrir, yang mereka yang meneliti, kemudian mereka yang sudah paham, sudah mengerti, ya. Wal muhaqqiquna litilawah, dan benar-benar paham, gitu, benar-benar mengerti. Jadi nggak cuma sekedar tahu, tapi paham. Kemudian wala yubbitu illa bi musyafatihim wa talaqi anhum, dan tidak akan bisa sempurna pengucapannya, pengucapan ikhfa itu, illa bi musyafahatihim, kecuali dengan bertalaki bersama mereka, wa talaqi anhum, dan juga belajar, yang bertemu, belajar langsung dengan mereka, gitu. Kemudian selanjutnya wa tawahhumu anna ghunnatal ikhfa tatba'u martabatil harfil mufakham alladhi ba'daha. Jadi beberapa orang ya mengira bahwasanya ghunnatul ikhfa itu mengikuti tingkatan huruf mufakham alladzi ba'daha, yang datang setelahnya. Maksudnya apa? Misalnya contohnya mil thayyibat, ya, dengan mil tin misalnya gitu ya. Kan itu kan nun sukun, atau nun sukun bertemu dengan to, ya. To setelahnya fathah, mil to, kemudian nun sukun bertemu dengan to yang berharokat kasrah. Beberapa orang mengira bahwasanya gunanya dua huruf, dua ayat itu berbeda. Artinya yang po, ya, itu lebih kuat daripada yang pi. Karena dari segi maratibut tafkhimnya juga, ya, dari segi tingkatan tafkhimnya juga, huruf isti'ala yang berharokat fathah setelahnya alif itu dia berada di peringkat pertama, kan gitu ya. Adapun yang harokatnya kasroh, dia berada di peringkat terakhir, yang kelima. Nah, beberapa orang mengira bahwasannya beda berarti suara ikhfanya gitu ya. Antara mil thayyibat dengan mil tin. Mereka mengira bahwasannya apa? Bahwasanya tadi suaranya itu beda. Yang mil thayyibat lebih tebal daripada mil tin misalnya. Itu keliru. Makanya beliau mengatakan wasawabu annaha tatba'u zatal harf, ya, zatil harf. Yang benar, ya, yang benar itu apa? Bahwasannya gunnahnya itu mengikuti hurufnya. Jadi nggak peduli dengan harokatnya, nggak peduli dengan tingkatan tafkhimnya. Ya, mau yang dia setelahnya bertemu dengan huruf isti'la berharokat fathah ataupun bertemu dengan harokat kasrah, dhammah, nggak peduli. Ya, yang kita pedulikan adalah kepada hurufnya, kepada huruf to-nya, bukan ke harokatnya. Ya. Fal harfu qabla al harakah 'ala rajih. Jadi huruf itu dia datang sebelum harokat, 'ala rajih. Ya. Sebagai pendapat apa pendapat yang paling rajih. Makanya Imam Imam Maki Ibn Abi Thalib Al-Qaisi dalam kitabnya Ar-Ri'ayah, beliau punya bab namanya mana yang lebih dulu, apakah harokat atau huruf gitu. Dan itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya huruf dulu baru harokat, ada yang bilang harokat dulu baru huruf. Nah, tapi yang paling rajih itu adalah huruf dulu baru harokat. Karena ya sebelum dia berharokat fathah, dhamma, kasrah, sukun dulu dia. Ya, oh hurufnya sukun dulu. Artinya kan sukun itu bukan harokat. Sukun itu bukan harokat. Harokat itu cuma ada fathah, dhamma, kasrah. Adapun sukun bukan harokat. Makanya yang paling rajih, ya, yang paling benar, pendapat yang paling kuat itu adalah huruf dulu baru harokat, bukan harokat dulu baru huruf, tapi huruf dulu baru harokat. Maka secara tidak langsung gitu ya. Jadi di sini itu seakan-akan untuk ayat mil thayyibat ataupun mil tin gitu, itu di situ dia ada dua suara. Nah, suara apa aja? Yang pertama suara huruf kha, yang kedua suara harokatnya. Jadi harokat juga punya suara. Harokat juga punya suara. Nah, sebelum huruf
gunnahnya ini bertemu dengan suara harokat, dia bertemu dengan suara hurufnya dulu, yaitu huruf to. Nah, makanya di sini nggak ada bedanya antara gunnah mil dengan dengan mil toyibat. Nggak ada bedanya. Sama. Gitu. Karena apa? Karena tadi gunnah itu dia mengikuti hurufnya, bukan harokatnya. Jadi nggak ngaruh, harokatnya apapun nggak ngaruh. Karena kita melihat kepada hurufnya. Kemudian wa aslu harfi as-sukunu ala sahih. Karena al aslu asli daripada huruf itu ya sukun. Semua huruf hijai itu sukun gitu. Sebelum dia berharokat dia sukun dulu. Makanya kita mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya harokat huruf dulu baru harokat. Huruf dulu baru harokat. Bukan harokat dulu baru huruf. Gitu. Lianna al-harfa yaqumu binafsihi duna hajatin ila harakah. Kenapa tadi dia harokat dulu, sukun dulu, huruf dulu baru harokat? Karena huruf itu dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya harokat. Artinya dia huruf itu bisa sukun duluan gitu ya. Nggak butuh fathah, dhammah, kasrah. Huruf itu dia bisa sukun dulu ya. Dia bisa berdiri sendiri. Itu sukun dengan sukun gitu. Kemudian wal harakatu la taqumu bidzatiha. Dan yang namanya harokat dia nggak bisa sendiri. Yang namanya harokat dia butuh huruf gitu. Nggak bisa dia kasroh, dhammah, fathah sendiri nggak bisa. Dia butuh huruf. Maka tadi kita mengatakan yang rojih adalah huruf dulu baru harokat, bukan harokat dulu baru huruf. Itu juga yang dikatakan oleh Imam Maki Al-Qaisi dalam kitabnya Ar-Ri'ayah fi Tajwidil Quran gitu ya. Kemudian selanjutnya fala budda an takuna ala harf tadi kan. Ya, dia harus tadi berdiri di bawah huruf. Artinya harokat itu nggak akan bisa berdiri sendiri kecuali kalau misalnya dia ada hurufnya. Gitu. Summa innal harfa maqta'un sauti bidzatihi duna tahrik. Bahwasanya huruf itu bahwasanya dia huruf itu makto potongan suara bidzatihi sendiri. Jadi huruf itu dia punya suara sendiri, harokat punya suara sendiri gitu. Duna tahrik tanpa harokat tadi gitu ya. Kemudian selanjutnya faida taharraka, kalau misalnya dia berharokat kana nutqu bimaqta'aini sautiyaini. Maka kalau misalnya dia berharokat, otomatis dia jadi punya dua suara. Suara huruf dan juga suara harokat. Gitu. Maqta'u lil harfi wa maqta'u lil harokat. Ya. Potongan suara buat huruf dan juga potongan suara buat harokat. Gitu. Fama ba'dal gunnatul al harfa la harakah. Dan huruf setelah guna itu apa? Huruf gitu ya. Dan yang datang setelah guna itu dia huruf bukan harokat. Nah, makanya kenapa tadi kesimpulannya adalah gunanya itu dia bukan mengikuti harokat, tapi mengikuti hurufnya. Jadi antara mil toyibat dengan mil tin itu sama suaranya, nggak berbeda, nggak berbeda. Gitu. Mama ba'da dulu ya. Liza la tata'assaru la tata'assaru bidarajatil harfil mufakham. Maka kesimpulannya dia tidak terpengaruh dengan tingkatan huruf mufakham tadi, huruf tafkhimnya. Ya, mau dia fathah, kasrah, dhammah, sukun, enggak ngaruh. Wa innama tata'assaru bi tabi'ati dzatil harf. Akan tapi dia terpengaruh dengan tabiat huruf tersebut. Artinya apakah dia huruf po, huruf bod, ataupun huruf-huruf istifal yang lain gitu. Kemudian wa mauqi'ahi dan juga posisinya, tempatnya. Qarban au bu'dan minal khayshum. Yang dekat dengan khayshum ataupun yang jauh dengan khayshum gitu. Jadi intinya untuk poin ini tadi gitu ya. Intinya enggak beda gitu. Enggak beda antara huruf antara gunnah yang setelahnya itu to berharokat fathah kemudian alif ataupun nun sukun ataupun gunnah bertemu dengan to yang berharokat kasrah itu nggak beda, nggak ada bedanya. Kemudian selanjutnya waqal qalatil harfi sakil mudhar. Dia mengkolkolahkan huruf sukun yang izhar, yang dibaca jelas. Contohnya an'amta. Dia bacanya an'amta. Mana amana. Awisak alaihi ataupun kita jeda gitu. Kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas.
amta misalnya. Man amana gitu. Awit tamahulu ya. Az-zaidu inda adaihi hatta yushbihu sak. Tadi kan tamahul, pelan banget gitu. Ya, dia benar-benar pelan ya. Ketika mengucapkannya sampai dia mirip dengan sakta. Wa yaktsuru dzalika fi tilawatil qari'ina bi martabati tahqiqi ala ghairi wajhiha. Nah, dan ini sering terjadi kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan tempo tahqiq pelan. Makanya ketika kita membaca dengan tempo pelan, hal yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita memanjangkan ya, memanjangkan huruf-huruf yang harusnya dibaca pendek. Bismillah misalnya gitu ya. Kita memanjangkan dhammah, memanjangkan fathah, memanjangkan kasrah, kita memanjangkan gunnah tadi innalladzina summa seperti itu. Ataupun tadi an'amta. Jadi karena terlalu pelan jadi lambat gitu. Apa? Karena terlalu pelan jadi kayak ada saktanya. An'amta alaihim wa. Itu nggak boleh seperti itu. Tapi ya kalau kita baca pakai tahqiq pun juga dia harus sesuai dengan porsinya. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga dikurangi kan gitu. Makanya ya kaidah yang harus kita selalu ingat ya itu adalah kaidahnya Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala dalam matan An-Nuniyah As-Sakhawiyah gitu ya. Lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wa la taku mukhsaral mizan. Bahwasanya huruf itu punya timbangan. Kita nggak bisa baca asal semau kita gitu ya. Itu apa harus ada tadi mizannya, nggak boleh berlebihan dan nggak boleh juga dikurangi seperti itu. Maka di sini caranya adalah kita memberikan sifat apa? Sifat tawasud pada huruf nun. An'amta alaihim. Karena kalau misalnya kita nggak memberikan sifat tawasudnya dan kita malah berikan sifat syiddah, pasti dia mantul. An'amta, itu mantul. Karena dia nggak memberikan sifat tawasud dengan sempurna pada huruf nun. Nah, man mana sama. Dan ketika kita memberikan tawasud juga jangan kebanyakan. Karena kalau misalnya dia kebanyakan nanti gunahnya pun juga kebanyakan. An'amta. Nanti jadinya kayak saktah juga. Man amana bukan. Tapi man amana man amana billahi wal yaumil akhir. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan ana ataupun an'amta. Nggak boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya wa adami ya ka'adami dhabatil mududi aw azminatiha dan tidak menyempurnakan durasi mad dan juga zaman tadi gitu. Tidak menyempurnakan mad dan juga durasinya. Nah, kemudian wa dha'if ya wa dha'fil tamyizi baina zamanil maddi wa zamanil harakah. Nah, dia nggak bisa membedakan lemah dalam membedakan antara durasi mad dan juga durasi harokat. Ini juga harus kita pahami gitu ya. Bahwasanya apa? Bahwasanya harokat kalau misalnya kita panjangkan, ya, kalau misalnya kita panjangkan dia berubah jadi huruf mad. Fathah kalau kita panjangkan jadi alif. Dhammah kalau kita panjangkan jadi waw. Kasrah kalau kita panjangkan jadi iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita panjangkan sedikit bi, nah, jadi ya gitu. Kita panjangkan kasrah sedikit jadi ya bis. Nah, kemudian baina zamanil maddi wa zamanil harakah. Ya, antara zamannya, antara durasinya harokat dan juga durasinya mad. Fayaqifu 'alal harfil mamdud bil batr. Jadi dia berhenti dengan huruf pada huruf-huruf yang harusnya panjang bil batr dengan menahannya. Artinya dia tidak memberikan madnya gitu. Ka'annahu waqafa bi harakatil harfi sabiqil mamdud. Jadi seakan-akan dia berhenti dengan harokat huruf sebelumnya. Ya, lil mamdud la lil mamdudi dzatihi, bukan pada huruf-huruf yang dipanjangkannya tadi gitu. Artinya ketika misalnya dia waqaf gitu ya dengan huruf mad ya, qalu misalnya qalu ya, dia berhentinya qalu qalu nah gitu. Jadi dia nggak berhenti dengan huruf madnya tapi berhenti dengan huruf sebelumnya ya dengan harokat huruf sebelumnya qalu gitu qalu nah, itu nggak boleh seperti itu. Apa namanya? Nah, itu beberapa ya. Ini masih banyak sebenarnya ya, masih banyak contoh-contoh yang lain.
yang bisa yang masuk kepada pembahasan tidak memahami kaidah tajwid. Cuma di sini mungkin beliau tadi menyimpulkan yang paling banyaknya aja, yang paling banyak terjadi pada pembaca Al-Quran baik yang orang awam ataupun yang sudah mahir tadi seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Tamam. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang mungkin apa ya bahasanya? Pembahasan yang hampir kebanyakan dari kita nggak paham. Termasuk anak juga mungkin ya seperti itu. Termasuk Al-Fakir juga mungkin masih belum paham tentang nahwu ini. Ya, karena memang ya kenyataan seperti itu gitu. Orang ngajar Al-Quran, orang ngajar bahasa Arab, ya. Artinya kan orang ngajar Al-Quran berarti dia ngajar bahasa Arab. Tapi dia nggak paham yang menjadi inti daripada bahasa Arabnya itu. Nah, ini muskilah. Ini muskilah. Ya, dia ngajar bahasa Arab, dia ngajar Al-Quran, tapi nggak paham nahwu. Dia nggak paham apa itu mubtada, apa itu i'rab, apa jamak muzakkar salim, muannats salim, ketika marfu, mansub, majrur gitu. Nah, ini muskilah. Kenapa? Karena bahasa Arab itu dia nggak akan lepas dari harokat, ya. Dan ketika harokatnya berubah, maka maknanya pun berubah, gitu. Makanya di sini apa namanya? Apa bahasanya ya? Tugas ya, tugas ataupun ya tugas daripada ilmu nahwu dalam menjaga Al-Qur'an itu tadi supaya orang membaca ya, tidak mengubah-ubah harokatnya sehingga nanti dia berubah jadi makna yang berbeda gitu. Yang tadinya maf'ul jadi fa'il misalnya seperti itu. Itu berhubungan dengan nahwu. Maka sudah nggak bisa dipungkiri lagi bahwasanya belajar nahwu itu penting. Nggak bisa kita bilang nahwu itu nggak penting, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Karena bahasa Arab, Al-Quran, nahwu itu adalah sepaket. Ya, nggak bisa kita pisah. Kita mau belajar Al-Quran aja, nggak mau belajar nahwu. Gitu. Itu nggak bisa. Gitu. Nah, makanya beliau mengatakan ada mudrayati bi ilmin nahwu. Dia nggak punya pemahaman tentang ilmu nahwu walaupun sedikit. Jadi dia benar-benar blank, benar-benar nggak paham sama sekali, ya, blas gitu nggak paham gitu kalau orang Jawa. Nah, an-nahwu asasul ulum. Apapun ilmunya yang berhubungan dengan bahasa Arab pasti dia nggak akan lepas dari nahwu, ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, semuanya. Kalau kita mau memahami teks bahasa Arab, maka kita wajib memahami nahwu. Apalagi Al-Quran yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin dengan lisannya orang-orang Arab. Jadi nggak ada toleransi untuk nahwu itu nggak ada. Gitu. Nah maka kita sebagai para pengajar Al-Quran ataupun ya, yang akan mengajarkan Al-Quran, ya minimal kita belajar. Artinya nggak harus cepet-cepet setahun 2 tahun nggak gitu. Artinya sambil kita ngajar, sambil kita belajar. Gitu. Belajarnya emang nggak masalah mau setahun 2 tahun 3 tahun bahkan berpuluh-puluh tahun nggak masalah. Yang penting kita ada usaha untuk belajar, gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada usaha untuk belajar, ini muskilah. Ini muskilah, gitu. Kemudian wa du'amatul arabiyyah wa qanunihal a'la, ya kan? Dia itu adalah aturan ya dan juga konun tadi ya. Aturan tertinggi dalam bahasa bahasa Arab. Ya kalau kita bilang bahasa Arab pasti nahwu. Bihi salahul alsinah. Ya, dengannya juga dengan nahwu itu kita bisa memperbaiki lisan kita. Wa hayazatu syarafi wa alal amkinah. Dan juga kita bisa ya menjadi orang yang mulia gitu. Artinya kalau misalnya kita belajar nahwu pun juga kita bisa menjadi orang yang mulia. Kemudian wa ala amkinah dan atau amkanah gitu ya. Wa ala amkanah dan juga punya punya kedudukan yang tinggi. Fayaksu apa? Fa fayakburu bil ilmi bihi shaghir. Jadi artinya walaupun dia masih kecil, tapi kalau misalnya dia punya pemahaman tentang ilmu nahwu, maka dia menjadi besar. Dia bisa menjadi orang yang besar. Wa yasghuru bil jahli bihil kabiru. Dan orang yang sudah besar, sudah dewasa, kalau misalnya dia nggak paham nahwu, nggak mau belajar nahwu, maka dia itu sebenarnya kecil gitu. Artinya dia di mata orang-orang Arab atau di mata manusia
dia itu kecil gitu. Yuftadahu faqiduhu bikasratiz zalal. Orang-orang yang kehilangan nahwu ataupun yang enggak belajar ilmu nahwu, yang enggak ngerti ilmu nahwu, maka dia yuftadah, artinya di apa ya, dihinakan gitu ya, seperti itu. Bikasratiz zalal, dengan banyaknya zalal, kesalahan, kekeliruan. Wa yuntaqasu jahiluhu bikasril khalal. Dan juga kebodohannya itu akan semakin nampak, kelihatan gitu ya. Bikasratil khalal, dengan banyaknya kesalahan. Intinya yang apa namanya, dari paragraf ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya nahwu itu adalah asas, pondasi yang paling penting dalam bahasa Arab. Nggak akan bisa kita memahami bahasa Arab, nggak akan bisa kita memahami Al-Quran kalau kita tidak memahami nahwu. Gitu. Kemudian di sini wasadaqul qail, dan benarlah perkataan seorang, an-nahwu zainun lil fata. Bahwasanya nahwu itu adalah apa? Zain ya, perhiasan bagi seorang pemuda. Yukrimuhu haitsu ata. Dengan nahwu itu dia bisa memuliakan orangnya ya. Orang yang punya pemahaman nahwu dia bisa mulia haitsu ata, dimanapun dia berada. Man lam ya'rifin nahwa, barang siapa yang tidak mengetahui nahwu, yang enggak paham nahwu, fahaqquhu an yaskuta ya. Maka lebih baik diam gitu. Jadi buat orang-orang yang enggak paham nahwu lebih baik diam daripada dia ngomong salah, mending lebih baik diam gitu. Nah, an-nahwu asasu tilawatil Qur'ani wa fahmihi. Bahwasanya nahwu itu adalah asasu tilawah. Asasu tilawatil Qur'ani wa fahmuhu. Nahwu adalah ya, fondasi utama ya, dalam membaca Al-Qur'an dan juga memahaminya. Ya kalau kita mau paham Al-Qur'an, kita harus paham nahwu. Faman jahula nahwa ya jahula Al-Qur'ana lafzan wa ma'na. Ataupun jahila gitu. Barang siapa yang tidak memahami, yang bodoh pada pembahasan nahwunya, maka dia juga, mohon maaf gitu ya, bodoh juga ya terhadap Al-Qur'an, baik secara lafaz ataupun maknanya. Li'annahu al-wi'a alladhi bihi tartawi min kitabillahi tilawatan wa fahman wa tadabburan. Karena apa? Nahwu itu dia wi'a, artinya wadah gitu ya, tempat gitu. Ya, bihi tartawi, dengannya kita bisa kita bisa kenyang gitu. Kita bisa kenyang ya, dari Al-Qur'an itu ya, baik itu tilawatan, tilawah, wa fahman, pemahaman ataupun tadabbur gitu. Kemudian fakaifa yakunu taqdimul ma fakaifa yakunu taqdimul ma'i dunal wi'ai. Bagaimana dia bisa memberikan minuman ataupun air ya, tanpa dibarengi dengan gelasnya. Nggak bisa kan dia ngasih air cuma pakai pakai tangan gitu, nggak bisa. Harus dikasih dengan gelasnya juga. Nah, nahwu itu dia menjadi gelas, menjadi wadah tadi gitu ya. Menjadi tempat apa namanya, untuk kita memahami Al-Qur'an, untuk bisa memahami Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan juga mentadabburinya. Kemudian au kaifa yatanawalul ma ya, yatanawalul ma'a wal wi'a bihi atab. Dan bagaimana caranya dia bisa memberikan ataupun menikmati ya air, ya bisa minum air, dan juga tapi apa? Tapi wi'a-nya itu atau rusak gitu ya. Gelasnya itu rusak, pecah. Gimana caranya dia bisa minum kalau misalnya gelasnya pecah gitu, seperti itu. Kemudian faya jadi lebih qari'il Qur'ani an yakuna ala dirayatin bin nahwi. Ya. Maka hendaklah ya sudah sepantasnya seorang qari itu ya, seorang pembaca Al-Qur'an dia punya pemahaman pada ilmu nahwu. Walau kanat dirayatun sathhiyatun. Walaupun apa? Walaupun pemahamannya itu hanya dasar-dasarnya aja. Jadi kita itu nggak dituntut untuk paham benar-benar auju i'rabnya, nggak gitu. Tapi minimal kita paham ini mubtada, mubtada itu apa gitu kan. Marfu, mansub, majrur, kemudian khabar, maf'ul bih, kemudian maf'ul mutlak, kemudian mudhaf mudhaf ilaih, hal, kemudian naat man'ut ya. Gitu. Jadi nggak perlu kita benar-benar sangat mendalam, nggak gitu. Minimal pemahamannya itu sathiyah aja, dasar-dasarnya aja. Tapi jangan sampai kita nggak punya pemahaman sama sekali. Jangan sampai kita nggak punya pemahaman sama sama sekali.
Minimal kita tahu dasar-dasarnya aja. Minimal kita sudah pernah belajar jurumiyah deh. Nggak perlu harus ke Ibnu Aqil, ke apa namanya, ke Alfiyah, ke Qatrun Nada gitu ya, ke Syudul Zahab, nggak perlu. Gitu. Minimal tadi kita paham benar-benar tentang jurumiyah. Gitu. Minimal kita benar-benar paham matan jurumiyah. Seperti itu cukup. Insya Allah itu cukup. Kemudian selanjutnya, li ghairil mutakhassisnya, untuk orang-orang yang nggak takhasus dalam dalam bahasa Arab. Kal qudrati ala dhahil i'rab, seperti bagaimana mengi'rab ya. Artinya kan kalau i'rab itu kan dia bisa berbagai macam ini ya, aujuh ya. Bisa jadi mubtada, jadi segala macam gitu. Nah, itu nggak perlu seperti itu. Nggak perlu sampai ke situ. Ya, kalau minimal tadi kita apa? Minimal tadi kita itu punya pemahaman dasar-dasarnya saja. Kita tahu i'rabnya mubtada, kita tahu i'rabnya khabar, kita tahu i'rabnya jamu muannats salim, muzakkar salim, ism mufrad, itu musanna. Itu cukup. Hal seperti itu cukup. Nggak perlu sampai ke auju i'rabnya. Ya. Dia di sini bisa bisa di'rabkan mubtada, di sini khabar, di sini nggak perlu gitu. Wa ma'rifatul usuli allati yu'rafu biha ahwal awakhirul kalimi i'raban wa binaan. Ataupun tadi gitu ya, mengetahui tentang usul-usulnya. Jadi nggak perlu gitu. Allati yu'rafu, yang dengannya kita bisa ya, memahami keadaan-keadaan awakhirul kalim, akhir kata. Baik itu apa? I'raban wa binaan. Apa itu i'rab? I'rab itu artinya dia yang bisa berubah harokatnya, wa binaan dia yang nggak bisa berubah harokatnya. Kaila yaqa ya, kaila yaqa'u fil lahnil mufsid lil lafzi wal ma'na. Jadi yang penting dia tidak terjatuh kepada lahan yang dia bisa merusak makna dengan mengubah harokat fathah jadi dhammah, dhammah jadi kasrah seperti itu. Minimal dia tidak jatuh kepada lahan yang mufsid, yang merusak bil lafzi, untuk lafaz wal makna, dan juga maknanya. Kemudian walan yakunal qari'u muqri'an bi kitabillahi wa mu'alliman bi ulumihi illa idza kana lahu ba'a fi ulumil arabiyyah. Dan tidak akan menjadi gitu ya. Seorang qari itu dia tidak akan menjadi seorang muqri, seorang pengajar Al-Qur'an, ya mu'alliman li ulumihi ya, pengajar ilmu-ilmunya, illa idza kana, kecuali kalau misalnya dia punya ya, pemahaman fi ulumil arabiyyah. Dia punya pemahaman dalam bahasa bahasa Arab, punya sedikit, tadi kan nggak perlu banyak-banyak gitu. Nggak perlu detail banget, nggak perlu, minimal tadi sathih aja, dasar-dasarnya aja. Permukaannya aja. Kemudian falaqad amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an la yuqri'an nasa illa alimun bil arabiyyah. Dan Imam Umar bin Khattab juga memerintahkan untuk tidak mengajarkan Al-Qur'an kecuali yang benar-benar paham bahasa Arab. Jadi ketika beliau memberikan rekomendasi terhadap para pengajar Al-Quran, beliau tidak merekomendasikan guru-guru Al-Quran yang nggak paham bahasa Arab. Artinya kalau dia mau ngajar berarti dia harus paham bahasa Arab, gitu. Faida ahata biha ilman, kalau misalnya dia benar-benar paham gitu, nahwan wa sarfan wa balaghatan wa ghairihi, ya, baik itu nahwu, saraf, balaghah dan yang lain-lainnya, wajabat lahu imamah fil qiraah, maka dia wajib. Dia udah bukan boleh lagi, udah wajib gitu. Tapi udah wajib dia menjadi seorang imam dalam bacaan Al-Qur'an. Wal imaratu fil ilmi, dan ya imarah dia menjadi pemimpin gitu. Fil ilmi, dalam ilmu. Lakin nahnu fi zamanin ghafala katsirun minal tullabi fihi 'anil ilmi. Tapi sekarang kita berada di zaman yang berbeda dengan zaman-zaman para ulama-ulama terdahulu. Apa itu? Ghafala katsirun minat tullabi fihi 'anil ilmi. Jadi banyak sekali orang-orang yang lalai, orang-orang yang lalai, orang-orang yang menyepelekan apa? Al ilmi, terhadap ilmu. Jadi dia menyepelekan ilmu, ya. Dia menyepelekan ilmu. Nah, itu banyak sekarang gitu. Sekarang kita berada di zaman yang berbeda pokoknya dengan zaman para para ulama-ulama terdahulu. Nah, kemudian
Wa fatahu a'yunahum 'alal ijazatil waraqiyah yajma'unaha jam'an. Jadi zaman sekarang itu orang itu mereka lebih hobi untuk mengoleksi ya, untuk mengumpulkan ijazah sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin gitu. Ya, wa fatahu a'yunahum dan mereka membuka melek gitu ya, ala ijazah terhadap ijazah-ijazah ya baik itu ijazah sanad, Al-Qur'an, matan dan hadis dan segala macamnya. Ya jama'una jam'an. Mereka ngumpulin sebanyak-banyaknya, mungkin sampai lemarinya penuh dengan ijazah, tembok-tembok rumahnya penuh dengan ijazah gitu ya. Wayahsunaha adadan dan mereka ngitung berapa banyak dia punya ijazah segala macam gitu. Hatta yamla'u biha astura siratahum az-zatiyah. Sampai sampai apa namanya tadi CV-nya itu penuh dengan ijazah. Artinya pewaris sanad ini gitu ya. Gitu ya. Nah, itu udah banyak artinya ya mungkin kalau zaman sekarang udah jadi personal branding gitu ya. Jadi personal branding orang yang punya banyak sanad, banyak ijazah, kan orang pasti lebih tertarik gitu. Pewaris sanad ini gitu. Jadi apa namanya? eh, Membuat orang itu tertarik. Makanya banyak orang-orang yang semangat untuk mengumpulin ijazah sebanyak mungkin, mau paham nggak paham gitu, nggak masalah. Yang penting mereka punya ratusan ijazah, kemudian bisa dipamerin, bisa diperlihatkan di CV gitu. Nah, kemudian apa? Hatta yamla'u biha astura siratihim dzatiyah au hatta yahsuruna biha ala makanati ijtimaiyah kan? Sampai dia bisa mendapatkan kedudukan di masyarakat. Ya kan orang punya banyak ijazah pasti orang ngeliatnya wah masya Allah luar biasa keren gitu. Kemudian au martabah wazifiyah, wazifiyah ya. Ataupun ya tadi kan punya punya apa ya bahasanya? Punya pemasukan mungkin seperti itu ya. Dia punya kedudukan apa dalam masa tugasnya gitu. Artinya dia mendapatkan banyak amanah segala macam gitu. Wala haula wala quwata illa billah. Wa hum la yadruna annaha la tunbi'u an ilmin. Ini harus kita pahami bahwasanya ijazah, sebanyak apapun ijazah kita, sebanyak apapun sanad kita, gitu ya, itu tidak mencerminkan ilmu kita. Itu enggak mencerminkan ilmu ilmu kita. Karena dia cuma kertas yang kapan bisa hilang, bisa sobek, bisa dibakar, bisa dibuang. Tapi kalau misalnya ilmu, insya Allah itu enggak akan hilang. Tapi akan semakin bertambah kalau misalnya kita amalkan. Akan semakin berkah kalau misalnya kita amalkan. Gitu. Jadi nggak apa-apa kita ngumpulin banyak ijazah gitu ya. Kita punya banyak sanad, banyak ijazah. Kalau misalnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Makanya ya di salah satu motivasi Al-Fakir untuk itu adalah ya seperti itu gitu. Artinya tadi maksudnya kita punya banyak ijazah tapi kita juga bisa mengajarkan. Nggak cuma ijazah berpuluh-puluh, beratus-ratus tapi dia nggak paham sama sekali. Dia punya ijazah kiroat tapi dia nggak paham cara baca kiroat. Dia punya ijazah tajwid tapi dia nggak paham cara ngajar tajwid. Dia punya ijazah ilmu rasam tapi nggak paham cara ngajar. Seperti itu. Gitu. Intinya ijazah itu dia bukan menjadi bukti kalau dia itu sudah pintar. Tapi ijazah itu adalah bukti kalau dia sudah belajar. Beda gitu ya. Makanya ya kan banyak kan ini kan apa quotes-quotes seperti itu ya. Ijazah itu bukan sesuatu pokoknya gitu ya. Wala tarfa'u min jahlin dan dia dengan ijazah itu tidak akan mengangkat kebodohan kita. Ya gitu ya. Sebanyak apapun ijazah, kalau kitanya nggak paham ya terbodoh kan gitu. Maksudnya seperti itu. Mohon maaf gitu ya. Ya. Kemudian walaital husul 'alaiha yakunu bi amat wa dhamir. Ya. Ya, laita itu artinya ya harapannya gitu ya. Semoga gitu. Dia mendapatkan ijazah itu dengan hak, dengan amanah. Dia nggak dapat ijazah sembarangan. Gitu. Dan sekarang banyak orang-orang yang dapat ijazah ya, kiroah segala macam ya, hanya bermodalkan uang berpuluh-puluh beribu-ribu dolar gitu segala macam. Tapi dia punya ijazah kiroat asro gitu. Tapi ketika disuruh baca, disuruh ngajar nggak paham. Nah, ini muskilah. Dia cuma tadi hobi untuk mengumpulkan ijazah, bukan hobi untuk mengumpulkan ilmu. Tapi kalau misalnya dia hobi mengumpulkan ijazah dan dia juga hobi untuk mengumpulkan ilmu, itu perfect, itu luar biasa. Artinya ijazahnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Orang kalau punya ijazah, itu artinya kan berarti bahasanya apa ya? Terverifikasi kan gitu ya. Dia terbukti kalau dia pernah belajar gitu.
dan dia juga punya ilmu, itu luar biasa. Itu luar luar biasa. Ya. Tapi kalau misalnya orang punya ilmu tapi nggak punya ijazah, itu juga luar biasa. Gitu ya. Intinya apa? Intinya yang nggak luar biasa itu kalau dia punya banyak ijazah tapi dia nggak punya ilmunya, seperti itu. Jadi makanya usahakan kalau kita punya ijazah, kalau kita punya sanad apapun itu, kita bahasanya kita bahasa ini tuh kita kita pantaskan diri kita gitu. Kalau kita itu emang udah berhak untuk mendapatkan ijazah itu, ya seperti itu. Artinya apa? Semakin banyak ijazah kita, harus semakin banyak belajarnya, gitu. Bukan malah semakin sedikit belajarnya. Ya, kita menganggap bahwasanya kita udah menjadi alim, alamah, fahamah. Ya, enggak gitu ya, enggak sama sekali tidak. Kemudian selanjutnya, ya, lakin aina dhamir nih. Ya, yakunu bi amatin wa dhamir, harus dengan amanah dan juga dengan rasa ini gitu, rasa apa namanya? Rasa sadar gitu ya, kesadaran gitu. Artinya dia nggak ngambil sembarangan, nggak bermudah-mudahan gitu. Lakin aina dhamir, akan tapi mana gitu. Rasanya rasa 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 ini tuh mana gitu ya. Hal mata am dharir. Apakah udah mati ataupun dharir itu ya tertutup gitu ya, matanya udah tertutup gitu. Nas'alullaha al-afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amma in ukhidta tilkal ijazat bihaqqin wa kutibat bisidqin wa sadaqat dirayah allati hazahal mujazu qabla haya haya apa hayazatiha min nahwu wa sarfin wa tajwidin wa waqfin wa ibtida'in wa rasmin wa dhabatin wa 'addin wa ghairiha fahani'an lahu bi ijazati. Tapi kalau misalnya apa? Kalau misalnya kita mendapatkannya dengan hak ya, sesuai dengan haknya ya. Wa kutibat bisidqin, dan ditulis dengan benar, artinya nggak bohong. Kemudian juga dibenarkan dengan diroyah, dengan pemahaman ilmunya, dengan pemahaman teorinya ya. Allati hazahal mujaz, yang diberikan oleh mujaz ya. Eh, fam apa? Fam qabla hayazatiha ya, sebelum dia itu benar-benar memahami tentang nahwu, sharaf, tajwid, kemudian qaf ibtidanya, kemudian rosemnya, ilmu adul ainnya, maka hani'an lahu. Selamat gitu, berbahagialah untuk orang-orang seperti itu. Orang yang punya ijazah, kemudian ijazahnya juga benar dan juga apa tadi? Dia itu eh, dibarengi dengan pemahaman. Artinya nggak cuma ijazah bertumpuk-tumpuk, berpuluh-puluh tapi nggak punya pemahamannya. Kemudian wahani'an lahu bisyaikhihi alladzi 'allamahu, dan juga dengan gurunya yang mengajarkan dia. Kemudian selanjutnya, nah, wayan tuju an ada midrayati bi ilmin nahwi mayan. Sekarang kita masuk ke contoh. Kalau misalnya kita nggak paham tentang kaidah nahwu, ini mungkin agak sedikit apa ya, istilah-istilahnya mungkin agak sedikit. Mungkin kalau yang belum pernah belajar nahwu ataupun yang masih setengah-setengah belajar nahwunya, mungkin agak kebingungan, nggak apa gitu ya. Karena memang pembahasan ini harus untuk orang-orang yang sudah paham gitu ya. Orang yang sudah paham dan sudah pernah belajar nahwu. Insya Allah langsung paham kalau misalnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan insya Allah. Pelan-pelan kita belajar. Yang paling penting tadi kita ada niat untuk belajar. Kita bukan apa namanya, kita nggak menyepelekan, kita nggak bermudah-mudahan, tapi kita berusaha untuk belajar. Karena yang namanya belajar itu nggak ada waktunya gitu. Artinya nggak apa, utlubil ilma minal mahdi lalahdi kan gitu ya. Kita belajar itu nggak cuma sampai tua, tapi sampai meninggal. Kita belajar itu nggak cuma sampai umur 30 tahun, 40 tahun, enggak. Banyak sekali ulama-ulama, mungkin ada, bisa dibaca gitu ya. Ulama takharu an talabil ilmi. Itu luar biasa, Anda baca apa ya, termotivasi gitu. Artinya mereka aja yang di usia tua, yang di usia yang sudah akhir, mereka masih bisa menjadi ulama gitu. Kayak Imam Kisai yang beliau 40 tahun, ya kan, 40 tahun beliau sudah belajar, 40 tahun beliau baru belajar qiraat gitu. Dikatakan kan ada ya gitu ya, kisahnya Imam Kisai, beliau
diketawain dihina sama seorang ibu gitu, karena beliau hanya seorang penggembala kambing. Kemudian ibunya bilang, nak, kamu kalau udah gede jangan jadi kayak Imam Kisai, apa jangan kayak dia gitu ya, sambil nunjuk Imam Kisai. Akhirnya Imam Kisai meninggalkan gembala kambingnya, kemudian beliau menjadi ulama qiraat, ulama bahasa Arab yang sangat luar biasa. Jadi intinya umur itu nggak menjadi penghalang kita untuk belajar, insya Allah nggak, gitu ya. Yang penting kita ada usaha, ada semangat, insya Allah bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Kita usaha, kita semangat, kita ikhtiar, dan jangan lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Sakhawi dalam matan Sakhawiyahnya, warghab ila maulaka fi taisirih, gitu. Dan mintalah kepada Allah, kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar memudahkanmu untuk belajar Al-Quran, belajar nahwu, belajar qiraat, belajar semuanya. Khususnya ilmu-ilmu yang berhubungan sama akhirat, ya. Ilmu-ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Kita minta sama Allah untuk dimudahkan. Insya Allah pasti Allah mudahkan. Di sini apa? Tahriful abniyah, perubahan ya, penyelewengan bangunan kata. Natijatu taghyir, karena hasil daripada merubah harokat. Jadi dia merubah harokat, kemudian maka otomatis bangunannya juga berubah, rusak. Fayataghayyarul makna taba'an lidzalika ghaliban. Kemudian kalau misalnya bangunannya udah rusak, kemudian juga bangunannya udah rusak, maka otomatis maknanya pun juga akan rusak. Ya. Bangunan akan rusak kalau misalnya tadi harokatnya rusak, fathah jadi dhammah, kasrah jadi fathah dan segala macamnya. Kemudian selanjutnya, wa yaktsuru dzalika fil mutasyabihatil qur'aniyyah al-lafziyah. Nah, ini biasanya terjadi pada kata-kata yang mutasyabih, yang mirip, al-lafziyah ya, tadi kan secara lafaznya. Apa seperti jannat. Jannat itu kan dia jamak ya, jamak muannats dari jannah. Nah, jannatun dan jannatin. Kenapa dia nggak bisa menjadi jannatan? Kondisi jannat itu pun ya keadaan jannat dalam Al-Qur'an cuma dua. Hanya ketika jannatun dan jannatin gitu. Kenapa jannatan nggak ada? Ini ujian sedikit. Kenapa kira-kira? Ghairu munsharif ya, Ustaz. Belum munsharif? Kenapa belum munsharif? Dan nasabnya bukan fathah. Iya, karena dia jamak muannats salim kan sebenarnya. Manas. Iya, jamak muannats salim bukan fathah. Maka dia cuma ada jannatun dan jannatin, gitu kan? Kan ini Arabnya jamak muannats salim kan? Kalau marfu apa? Dhammah, ya kan? Kalau mansub dan juga majrur, maka dia dengan Asrah. gitu. Maka nggak ada jannatan. Nah, di sini beberapa orang ada yang mengubah jannatun jadi jannatin, jannatin jadi jannatun, nah seperti itu. Apa contohnya? Jadi kan faqad yarfa'uhu al-qari'u wa huwa majrur. Terkadang dia mendomahkan jannatun tadi, yang harusnya dia majrur jannatin. Kemudian selanjutnya waqad yajurruhu wa huwa marfu'. Terkadang dia mengkasrahkan jannatin padahal harusnya jannatun. Kama fi nahwina, sebagaimana di contohnya apa? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Fahuna ya, di surah Al-Baqarah ayat 25 ini jannatin. Kenapa dia jannatin? Karena dia isim anna. Ya, anna lahum jannatin. Jadi isim anna. Nah, makanya ini kalau ada istilah-istilah yang bingung, nggak apa ya gitu ya. Ini nanti bisa dimurojaah gitu. Kemudian muakhar mansub. Nah, dia isim annanya tapi muakhar yang diakhirkan. Wa alamatu dan mansub dia mansub. Wa alamatu nasbihi dan ciri nasabnya itu apa? Al kasrah. Kasrah kenapa? Karena dia jama muannas salim. Niabatan anil fathah. Ya. Kasrahnya itu dia karena mewakili fathah tadi. Li'annahu jam'un ya. Muannas as-salim. Karena dia jama muannas salim. Jadi karena dia muannas salim dan juga dia isim anna yang muakhar yang diakhirkan, maka dia mansub.
Dan ciri mansubnya apa tadi? Kasrah, bukan fathah. Maka jannatin. Kemudian selanjutnya, adapun contohnya juga lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun. Jannatun di sini bukan jannatin. Kenapa? Karena dia apa? Karena dia mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan dan dia marfu tadi kan apa? I'rabnya marfu karena di mubtada. Kemudian wa yajuzu an takuna khabar lil mubtada mahdhuf. Nah, ini yang disebut tadi apa? Al-auju al-i'rab. Artinya i'rab itu dia bisa di i'rab apa? I'rab apa? Harokat itu ataupun kata itu dia bisa di i'rab dengan beberapa i'raban. Kayak ini kan dia bisa jadi mubtada gitu ya. Kemudian dia bisa menjadi khabar, mubtada yang mahdzuf, seperti itu. Jadi biar apa baik dia menjadi mubtada muakhar di marfu ya wa alamatu apa raf'ihi dhammah. Kemudian ataupun dia bisa menjadi ya juzu antakuna khabaran lil mubtada mahdzuf. Atau dia bisa menjadi khabar mubtada yang mahdzuf. Apa takdirnya huwa. Jadi kalau misalnya kita katakan mahdzuf pasti ada takdirnya. Takdirnya adalah huwa gitu. Huwa apa? Huwa jannatun gitu. Dia harusnya gitu. Harusnya apa? Tadi lilladzina taqaw inda rabbihim huwa jannatun. Tapi huwanya dibuang, ya mahdzuf. Takdirnya apa? Takdirnya huwa. Huwa jannatun. Wa apa ya, Ustaz? Huwa Ustaz. Di kitab hiya, Ustaz. Apa? Oh, berarti Di kitab itu hiya. di iya di antum misalnya di cetakan kedua ya. Heeh. Iya, berarti mungkin ini sudah direvisi sama beliau. Masuk revisi beliau. Iya, iya berarti ya. Heeh. Makanya juga sedikit bingung. Soalnya beliau juga ketika menjelaskan pakainya huwa. Allah alam. Gitu ya. Boleh kita ganti pakai hiya gitu ya. Takdiruhu hiya. Karena di jannah kan. Hiya jannatun. Kemudian selanjutnya contoh yang lain jannatu adni ya jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim dan seterusnya. Kemudian dengan Rabbana wa adkhilhum jannatin ya jannati adninil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim dan seterusnya juga. Jadi sini jannati ya jannati kemudian apa di surah Maryam juga jannati adninil lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiyya. Kemudian di surah Fatir jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Intinya di sini beliau memberikan contoh kata jannah yang dibaca dengan beberapa i'rab. Jannatun, jannatin gitu. Nah, kemudian kita bahas di halaman 66. Fafil ayah al-ula, ya. Ayat yang pertama itu apa? Ayat yang pertama itu tadi jannatu adni ya dia. Jannatu adni yadkhulunaha. Dia itu apa? Dia menjadi badal dari uqbad tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirina apa? Wa uqbad gitu ya. Nah, dia tuh apa namanya badal dari kata uqbad di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu ada kata uqbad gitu. Dan uqbah itu dia marfu, uqbah gitu. Tapi karena dia apa namanya akhirnya ada apa ya-nya alif alif maksurahnya maka dia itu muqaddarah gitu ya bidhamma muqaddarah. Nah marfu au khabar li mubtada mahdzuf ataupun dia khabar untuk mubtada yang mahdzuf takdiruhu hiya ya khabar tapi mubtadanya hilang apa mubtadanya hiya gitu hiya uqba ataupun hiya jannah tadi kan au mubtada khabaruhu jumlah yadkhuluna ataupun mubtada tapi khabarnya itu dia jumlah ataupun kata yadkhuluna ya. Tadi apa tadi jannatu adni ya jannatu adni yadkhulunaha nah yadkhulunahanya itu dia jadi khabar. Adapun di ayat kedua itu dia maf'ul bihi tsani mansub ala matn nasbihil kasrah niyabatan anil fathah li'annahu jam' muannas salim.
Kemudian ayat kedua apa? Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum. Tadi kan di surah Ghafir. Nah, di sini dia kenapa jannati? Karena di sini wa adkhilhum jannati. Ya, artinya dia maf'ul bih kedua, maf'ul bih ya, maf'ul bih sani. Maf'ul bih pertamanya mana? Adkhil hum gitu ya. Dhamir hum. Itu maf'ul bih pertamanya. Kemudian maf'ul bih keduanya dia dia apa? Jannati gitu. Masukkanlah mereka ke dalam surga. Jadi surganya itu dia menjadi maf'ul bih kedua. Mansub kan karena maf'ul bih dia mansub wa alamatun nasbihil kasrah dan ciri nasabnya itu dia kasrah niabatan anil fathah mewakili fathah karena dia apa? Karena dia jamak muannas salim. Muannas salim. Kemudian ayat yang ketiga yaitu di surah Maryam tadi ya. Dia badal ya, jannata al jannah. Dia badal dari jannah. Di ayat sebelumnya ayat ke-60-nya. Nah, adapun tadi ayat 61-nya jannati ya, jannati adnil lati wa'adar rahmanu. Ayat sebelumnya itu ada kata apa? Ada kata al jannata. Maka dia atof, dia badal. Dia badal. Kalau badal kan berarti dia tawabi ya. Maksudnya artinya dia mengikuti i'rabnya itu mengikuti sebelumnya gitu ya. Karena sebelumnya al jannata, maka dia badal dari al jannata, maka otomatis i'rabnya pun juga jadi jannati gitu tadi ya. Mansub wa alamatun nasbi kasrah karena dia jamak muannas salim. Kemudian ayat yang keempat di surah Thaha tadi ya. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Dia ayat sebelumnya itu apa? Ada darajat ya. Ada darajat. Darajat tu kan berarti kan. Nah, maka otomatis dia karena dia badal dari darajat, darajatu, maka otomatis jannahnya juga pakai dhammah. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha gitu. Sampai sini bisa dipahami? Makanya ini apalagi ini pembahasannya banyak banget gitu ya. Ini beberapa halaman ini untuk apa? Nahwu ini. Gitu. Karena ini yang paling penting. Banyak banget. Gitu. Oke, biar biar nggak terlalu banyak juga ya. Biar nggak terlalu pusing nantinya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasannya untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan besok. Tamam Ustaz, syukran jazakumullah khair. Tafadhol Asatidz semuanya, mungkin ada hal yang ingin didiskusikan terkait materi yang sudah disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pembahasan yang sebelumnya ya tadi di lahan ya lahan khafid dan akhfa gitu ya. Terus misalnya kita mengajar Al-Quran di misalnya kalangan itu ya pertama. Terus atau misalnya waktunya itu terbatas, misalnya durasinya misalnya selama 3 bulan atau berapa gitu ya, atau targetnya cuma sedikit gitu. Jadi kita eh, mengajarkan apa tidak terlalu apa namanya mengoreksi lahan hobinya Ustaz, hanya lahan, lahan jalinya aja gitu Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Karena keterbatasan waktu itu ya. Iya Ustaz. Eh, Sebenarnya kalau misalnya kita ingin menjadi guru Al-Quran yang apa ideal gitu ya, guru Al-Quran yang baik, antara lahan khafi, lahan jali itu harus imbang gitu ya. Artinya koreksiannya juga harus sama gitu. Ya mungkin untuk porsinya mungkin lebih banyak yang jali gitu ya. Ya, ya. Tapi yang khafinya juga jangan sampai ditinggalkan gitu Oke. sudah. Baik Ustaz, syukron. Iya, wah iya. Tafadhol yang lain.
Insya Allah sudah paham semuanya ya. Oh, Antara-antara nih Ustadz. iya, untuk yang nahu mungkin antara-antara ya. Antara-antara 50-50, tapi Masya Allah Iya, di insya Allah. sini asatidz sudah luar biasa. Insya Allah. Iya. Baik Ustadz. Ustadz rasanya cukup ya. Asatidz semua mungkin sudah mau beristirahat. Iya, iya. Khair. Kita tutup majelis kita ya Ustadz ya. Sama. Syukran jazakumullah khair pada Ustadz Haidar atas ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pahala yang selalu mengalir bagi Ustadz, kedua orang tua Ustadz dan guru-guru Ustadz. Dan syukran jazakumullah khair juga kami ucapkan pada seluruh asatidz dan asatidat yang sudah bergabung di majelis daurah kita malam ini. Kita tutup sama-sama majelis kita malam ini dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Kami seluruh tim admin yang bertugas malam ini mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.